Di sini saya ingin sedikit memberi cara untuk meruqyah supaya orang-orang antara dua pasutri, pasangan suami istri ini biar rukun. Dan ini bukan dari pribadi saya, tapi dari ulama salaf, yaitu dari Hasan Al-Basri. Jadi cara untuk mendamaikan atau merukunkan pasutri dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Ingat, kalau sudah saya katakan ayat-ayat Al-Quran berarti maknanya syifa, bukan sihir. Cuman memang Hasan Al-Basri beliau ini memakai media telur. Cuman telur ini hanya media. Hakikatnya yaitu pakai ayat-ayat suci Al-Quran. Nah, nanti kalau kita mengklaim ini dunia perdukunan misalkan, sama halnya kita mengatakan Al-Quran itu sihir. Nah, bagaimana caranya? Saya menukil dari kitab Khawasul Quran karya Imam Al-Ghazali. Dari Imam Ghazali itu punya sekitar 500 karangan. Adapun kitab Aufaq itu sebagian ulama itu berkomentar itu cetakannya bukan karangan Imam Ghazali, tapi dinisbatkan kepada Imam Ghazali sebagian ulama. Tapi kalau Khawasul Quran ini asli dari Imam Ghazali. Jadi sekitar 500 kitab Imam Ghazali itu yang juga salah satunya Khawasul Quran. Disebutkan dalam kitab Khawasul Quran halaman 64. Di situ disebutkan ayatani syarifatani ruqyatun li ulfati bainaz zaujaini. Dua ayat yang mulia untuk suwuh, untuk berdoa, untuk mendoakan supaya dua pasangan ini damai dan rukun. Ruya anil Hasan Al-Basri annahu su'ila an rajulin tazawwaja bimra'atin fa'arada anha wa lam yusibha. Hasan Al-Basri ini pernah Imam Hasan Al-Basri itu pernah ditanya tentang yang menikah dengan seorang laki-laki yang menikah dengan seorang perempuan, tetapi laki-laki tersebut tidak pernah menjamahnya atau jarang menjamahnya, ya sering berseteru gitu loh, sering salah paham. Nah, ini sering terjadi di rumah tangga. Barangkali panjenengan kaum muslimin, khususnya warga suker JRA dimanapun berada, jadi kalau panjenengan ada orang yang bid'ah itu bisa Anda amalkan ini. Kalau ada pasutri yang tidak rukun, Anda bisa ngamalkan doa ini dengan media telur, pulpen telur. Tentu yang dimaksud tidak rukun ini bukan berarti faktor sihir. Kalau ada sihirnya berarti sihirnya dikurang dulu. Nah, sebagaimana postingan saya yang kemarin, tanda sihirnya adalah dua-duanya ada kepala pusing, punggungnya berat, tulang ekor sakit. Berarti ada sihirnya. Sebelum ruqyah ini maka sihirnya dikeluarkan dulu supaya lebih ulfah lagi, lebih lebih rukun lagi, lebih damai, lebih romantis, lebih harmonis. Nah, nama Ulfa itu nama sebenarnya kakak saya lah, ini suaminya kakak saya. Ulfa.
Baik, bagaimana caranya untuk merukunkan dua pasutri yang sakar-sakaran atau kerah atau apa ya? Tidak rukun. Nah, Pak Abdau saya lagi di Purworejo ini. Nah, ini kan Purworejo. Tuh, Purworejo ini. Ini sebelah kiri rumahnya Mas Koko ini. Mas Koko. Bagaimana caranya? Faqala utuni bibidhataini masywiyataini fa'tiya bihima. Wa qasyarahuma wa kataba ala ihdahuma was sama'u bainaha bi aidin wa inna lamsiun. Tsumma ataha li rajulin wa kataba ala al-ukhra wal arda. Bentar, kitabnya sobek. Wal arda farashnaha fa ni'mal mahidun wa ata wa uti tilkal baydatal al mar'ata wamrihima bi aklihima falamma akalahuma qala lahuma idhaba fatrubama yan fihi nas fadhaba faka'annama inhala min uqal fabalaghal mina minhuma. Jadi caranya untuk merukunkan, kata Imam Al-Basri, yaitu kalian ambil dua telur masywiyataini. Masywiyataini itu apa? Sate, laham masywi. Jadi ya dipanggang. Caranya manggang seperti itu di buku panduan itu kan ada contoh orang yang kehamilan itu kan dipanggang ya. Caranya manggang itu sebenarnya begini, ini ada seng ya, kamu atasnya itu terus dibakar dari bawah begitu, dibakar dari bawah kan matang tuh, beberapa menit tuh matang. Nah setelah matang kemudian ditulis telurnya kan dua. Telurnya ada dua. Yang satu ditulis wassama'a bainaha bi'aidin wa inna lamusi'un, yaitu surat Adz-Dzariyat ayat 47. Saya ulangi, Adz-Dzariyat ayat 47. Kemudian yang itu diberikan kepada laki-laki. Yang sedangkan telur yang selanjutnya yang sudah digodok itu ditulis di ayat wal arda farashnaha fa ni'mal mahidun, surat Adz-Dzariyat 48. Jadi gandengan ayat ini. Ayat ini tidak bisa dipisah, gandengan. Setelah itu ayat yang ke-48 itu diberikan kepada si perempuan. Nah, setelah itu suruh makan mereka berdua. Saya ulangi, setelah ditulis di situ dilebur ya, kalau bisa dilebur, jangan sampai Al-Quran ini nanti kotor gitu. Dan para ulama sering menggunakan cara meruqyahnya dengan menggunakan piring yang ditulis ayat dilebur. Jadi harus dilebur. Tidak boleh kalian menulis terus dimakan, tidak boleh, karena nanti bercampur kotoran di perut. Nah ini istihza, istihqar dengan Al-Quran, tidak boleh. Jadi